और ये जब्बार। जेम्स, ब्रावो चार्ली डेल्टा, जब्बार और इद्रिस का B2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करें। Rehan, wait. Halo semuanya, saya Chandra. Di episode kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film perang yang berjudul Yuri, The Surgical Strike. Film Yuri ini dirilis pada 11 Januari 2019 dan merupakan film aksi militer yang berasal dari India. Kisahnya diangkat berdasarkan kejadian nyata pada tahun 2016. Saat itu pangkalan militer atau Camp Yuri di Kashmir, India diserang oleh kelompok teroris garis keras yang berasal dari Pakistan. Serangan tersebut mengakibatkan banyaknya tentara Angkatan Darat India yang gugur. Karena hal tersebut, demi harga diri bangsa, Perdana Menteri Pertahanan India menyiapkan pasukan khusus untuk melakukan aksi serangan balasan ke kamp teroris yang berada di wilayah terpencil Pakistan. Satuan Intelijen India, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan divisi pertahanan lainnya dikerahkan untuk melakukan operasi senyap dan mematikan. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Film dibuka pada 4 Juni 2015, satu tahun sebelum penyerangan Yuri. Terlihat iring-iringan konvoi kendaraan militer India sedang melintasi jalan di Kabupaten Manipur, India. Konvoi kendaraan ini membawa sejumlah anggota pasukan Angkatan Darat India dari resimen Dogra. Saat di tengah perjalanan, konvoi kendaraan militer India ini tiba-tiba terhenti karena salah satu dari kendaraan mereka mengalami pecah ban. Setelah dicek, ternyata ban kendaraan mereka pecah disebabkan terkena ranjau paku yang sengaja diletakkan di jalan oleh kelompok teroris bersenjata. Dan tak lama kemudian, boom! Beberapa hari setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2015, terlihat dua buah helikopter tempur sedang melintasi perbatasan India-Myanmar. Dua helikopter tersebut sedang membawa sejumlah anggota pasukan elit Angkatan Darat India yang dipimpin oleh Mayor Karan, bersama dengan iparnya Mayor Pihan yang memimpin pasukan khusus yang dikenal dengan singkatan para SF Commandos. Diketahui pasukan bersenjata lengkap ini diterjunkan ke sana untuk melakukan misi operasi serangan balasan ke pihak teroris yang telah melakukan penyergapan dan penyerangan beberapa hari sebelumnya di Kabupaten Manipur, India. Setelah mendarat, mereka langsung bergerak menyusup masuk ke dalam hutan untuk kemudian merapat ke kamp para teroris. Kelang ke saat ibu halbi. Setelah mengintai keberadaan target, mereka kemudian berbagi tim untuk menyerang dari berbagai sisi. Setelah semuanya berada di posisinya masing-masing, mereka pun segera beraksi.
Scene kemudian berlanjut di kediaman Perdana Menteri di New Delhi pada 13 Juni 2015 waktu setempat. Seluruh anggota pasukan Angkatan Darat India yang berhasil menyelesaikan operasinya tadi diundang secara resmi untuk jamuan makan malam bersama. Di sela-sela jamuan makan malam, Perdana Menteri India mengucapkan terima kasih ke Mayor Pihan dan Mayor Karan serta timnya yang telah berhasil menumpas habis para teroris. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri diberitahu jika Mayor Pihan akan pensiun dini. Alasannya, penempatan tugas di timur membuat Mayor Pihan tidak bisa merawat ibunya yang tinggal di Delhi. Saat ini ibunya sedang mengidap penyakit Alzheimer stadium 6, yaitu penyakit hilang ingatan. Perdana Menteri yang mendengar itu pun lalu memerintahkan penasehatnya agar Mayor Pihan dipindahkan ke markas besar staf pertahanan terintegrasi di New Delhi di bagian administrasi. Dengan begitu, Pihan tak perlu pensiun dan bisa merawat ibunya. Thank you, sir. सबको भूख लगी होगी। Right, sir. आप लोग डिनर शुरू कीजिए। Singkat cerita, Mayor Pihan masuk kerja di hari pertamanya di kantor markas besar staf pertahanan terintegrasi di New Delhi. Bekerja di balik meja membuatnya sedikit canggung, namun ia harus segera beradaptasi dengan lingkungan barunya. Walaupun begitu, ia memiliki waktu yang banyak untuk berkumpul bersama dengan keluarganya, terutama merawat ibunya yang sedang sakit, yang sebelumnya dirawat oleh adiknya, istri dari Mayor Karan. Di waktu yang bersamaan, masyarakat India dikejutkan dengan pemberitaan di TV jika telah terjadi serangan teroris lebih dari 16 jam. Teroris ini masuk melalui Sungai Ravi pada pukul 5 pagi. Menurut sumber, teroris ini dari kelompok Laskar Mujahidin. Diberitakan 2 orang tentara militer India terluka saat merespons serangan teroris. Sedangkan korban dari pihak warga berjumlah 11 orang mengalami luka serius dan yang meninggal sebanyak 4 orang saat ini. Untuk itu, Menteri Pertahanan kembali menugaskan Mayor Karan dan timnya ke timur laut India di Uri, Kashmir, di dekat garis perbatasan India-Pakistan. Penugasan kali ini tanpa seorang Mayor Pihan yang kini harus bekerja di balik meja. Pada 18 September 2016 bertempat di base camp Angkatan Darat India Uri, Kashmir, terlihat beberapa orang teroris yang sedang menyamar sebagai tentara India berusaha menyusup masuk ke dalam markas. Tujuannya tidak lain adalah melakukan aksi serangan balasan. Para teroris ini melengkapi diri mereka dengan beberapa senjata dan beberapa bom. Para prajurit tentara India yang sedang tertidur di tendanya tidak mengetahui jika ada musuh yang menyelinap masuk ke camp mereka. Hal ini pun membuat para teroris leluasa untuk beraksi. Heavily armed, 4-5 terrorists लगे हैं, sir.
Dalam serangan tersebut banyak anggota pasukan yang gugur, termasuk Mayor Karan yang tewas terkena ledakan saat mengambil senjata milik salah satu teroris tadi. Mereka yang gugur mendapat penghormatan penuh dalam upacara militer. Kerabat, keluarga, dan pasukan pun turut larut dalam upacara pemakaman itu, termasuk Mayor Pihan yang sangat sedih atas kepergian iparnya. Suasana haru dan duka pun semakin kian terasa saat putri sematawayang Mayor Karan memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah ayahnya. Keesokan harinya pada 19 September 2016, Perdana Menteri mengumpulkan semua staf khususnya di ruang rapat Perang Blok Selatan New Delhi. Perdana Menteri menginginkan adanya aksi balasan ke pihak teroris. Diketahui kelompok teroris tersebut berasal dari wilayah Pakistan. Penasehat menteri pun memberikan usul agar mengirim surgical strike untuk misi operasi balasan. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat juga mengatakan ia siap mengirim tank dan artileri ke perbatasan Pakistan dalam waktu 8 jam. Ia juga akan mempersiapkan perang dalam waktu 3 hari. Perdana Menteri juga diberitahu bahwa India tidak berperang dengan Pakistan, tapi berperang melawan teroris yang berada di wilayah Pakistan. Setelah mendengar beberapa pendapat dan saran dari stafnya, Perdana Menteri pun mengambil keputusan untuk menyiapkan operasi senyap balasan Yuri dalam 10 hari ke depan. Penasehatnya ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab misi dan penyusun rencana operasi. Kepala Staf Angkatan Darat diminta untuk mempersiapkan tim. Sedangkan yang lainnya mendapat tugas untuk membuat otoritas Pakistan sibuk sebagai pengalihan. Perdana Menteri meminta agar misi rahasia ini tidak bocor ke siapapun. In Naya Hindustan. I think it's a good idea, sir. Scene kemudian berlanjut di kediaman rumah Mayor Pihan. Ia yang masih sedih atas kepergian adik iparnya Mayor Karan didatangi oleh Kapten Sartas. Kedatangan Kapten Sartas ke sana untuk memberitahu jika mereka mendapat perintah untuk melakukan operasi Kashmir, yaitu operasi balasan atas serangan Yuri. Untuk itu Kapten berharap Mayor Pihan mau memimpin kembali operasi kali ini. Setelah menyampaikan informasi tersebut, Kapten pun pamit pergi. Keesokan paginya Mayor Pihan pergi ke kantornya, namun kali ini bukan untuk bekerja di belakang meja, tapi untuk kembali mengangkat senjata. Di sana ia menemui atasannya dan meminta izin agar ia diikutkan dalam operasi senyap Kashmir. Singkat cerita, Mayor Pihan pun diizinkan untuk bergabung dalam operasi. Ia kemudian lalu diminta untuk menemui Jenderal Garfield di Pangkalan Komando Utara untuk menerima semua rincian operasi. Mayor Pihan juga diminta untuk segera mempersiapkan tim, karena 8 hari ke depan mereka akan dikirim ke wilayah terpencil Pakistan dan operasi ini harus selesai pada tanggal 23. Bihan, I wish you all the best. Understood, sir. Thank you very much, sir. Sesuai dengan perintah, Mayor Pihan pun menemui Jenderal Garfield di Pangkalan Komando Utara untuk membahas rincian operasi. Setelah itu, Mayor Pihan lalu mempersiapkan anggota pasukan yang akan ia bawa dalam misi operasi serangan balasan Yuri. Selain pasukan khusus yang ia pimpin, Mayor Pihan akan membawa anggota pasukan dari Resimen Dogra dan Resimen Bihar. Alasannya prajurit yang gugur saat serangan teroris di base camp Yuri banyak berasal dari kedua resimen tersebut. Mayor Pihan akan memanfaatkan kemarahan mereka untuk membakar semangat mereka dalam misi operasi balasan atas kematian saudara-saudaranya di tangan teroris. Commandos, क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? Who are we? क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? How is the Josh? I said how is the Josh? I said how is the Josh? Good. Scene kemudian berlanjut pada 22 September 2016. Penasehat menteri diberitahu oleh seorang wanita cantik bernama Pallavi mengenai titik koordinat di 7 lokasi berbeda tempat persembunyian teroris di Pakistan. Pallavi adalah agen rahasia terbaik yang dimiliki oleh India. Titik koordinat tersebut ia dapatkan dari seorang informannya yang bekerja di kantor Badan Intelijen Pakistan yang disingkat dengan ISI. Selanjutnya, Pallavi diperintahkan penasehat menteri untuk pergi ke ruangan operasi Blok Selatan di New Delhi untuk bergabung dengan tim di sana mencari semua titik lokasi yang diduga tempat persembunyian para teroris.
Keesokan harinya pada 23 September 2016 di ruang rapat kementerian, Palevi melaporkan hasil pertemuannya mengenai titik lokasi keberadaan teroris. Selain penasehat menteri serta stafnya, pertemuan tertutup itu pun dihadiri oleh Mayor Pihan. Di sana Palevi menjelaskan terdapat 5 lokasi berbeda tempat persembunyian teroris. Namun ada satu lokasi yang berada di tempat terpencil namun tidak bisa dilacak oleh citra satelit karena di sana ramai penduduk. Semua teroris ini terkonfirmasi dari 3 kelompok, yaitu jaringan kelompok Hizbullah Mujahidin, jaringan Lashkar-e-Taiba, dan jaringan Jaish-e Mohammed. Untuk mengetahui lebih jelas lagi markas teroris tersebut, Penasihat Menteri akan pergi ke DRDO, yaitu sebuah tempat rahasia di India yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan India. Di sana, Penasihat Menteri mencari drone yang dapat terbang mendekat ke lokasi markas musuh namun tidak ketahuan. Yang akhirnya tanpa sengaja ia melihat robot burung bisa terbang seperti drone di salah satu ruangan anak magang bernama Ihsan. Penasihat Menteri yang tertarik dengan robot terbang tersebut lalu masuk ke ruangan Ihsan dan memintanya untuk menjelaskan tentang kelebihan dari robot terbang tersebut. What's the range? So it can fly up to a distance of 12 km or take off or landing के लिए it can hover at one place also. It has a 16 megapixel camera and 7.2x digital zoom. कम से कम 4 घंटे का बैटरी बैकअप है सिंगल चार्ज पे. Penasehat Menteri yang kagum dengan kemampuan robot terbang buatan Ihsan, ia lalu mengirim Ihsan dan beberapa orang tim untuk pergi ke Kashmir perbatasan India-Pakistan. Tugasnya nanti menjadi mata di langit bagi pasukan Mayor Pihan dan pengumpulan data informasi intelijen bagi Palevi. Kembali ke Mayor Pihan, di kantor markas Bersara Staf Pertahanan, ia menemui seorang pilot perempuan bernama Sirat. Mayor Pihan memintanya untuk menjadi pilot dalam operasi khususnya nanti. Tak lama kemudian ia dihubungi oleh Palevi yang memberitahunya jika intelijen militer di Baramulla telah menangkap 2 orang informan teroris. Dengan segera keduanya pun segera bergerak ke lokasi untuk menginterogasi kedua informan tersebut. उरी हमले का हैंडलर कौन था? उरी हमले में कौन-कौन शामिल था? नाम चाहिए. कौन-कौन शामिल था? मर जाएगा मेरा बच्चा है. मैं बताता हूँ. Berdasarkan hasil interogasi keduanya, diketahui serangan Yuri dan beberapa serangan lainnya di India direncanakan oleh Idris dan Jabar sebagai dalangnya. Idris dan Jabar membentuk jaringan teroris yang baru dengan sebutan nama Siratul Jannat. Keduanya mulai bekerja sama sejak saat mengikuti kamp pelatihan jaringan teroris Jaish-e Mohammed. Idris dan Jabar sendiri diketahui saat ini berada di salah satu desa terpencil dekat perbatasan India-Pakistan, salah satu lokasi yang sulit terlacak oleh citra satelit. Karena teroris tersebut berbaur di keramaian, mereka sengaja membaur dengan penduduk untuk menutupi identitas asli mereka. Diketahui juga teroris ini masuk ke India melintasi goa alam yang ada di sana, yang menyebabkan mereka sangat sulit terlacak. Kini lokasi goa tersebut sedang dalam pengawasan militer India. Penasehat Menteri kemudian lalu meminta semua helikopter mereka dicat warnanya mirip dengan helikopter Angkatan Udara Pakistan, agar nantinya saat melintasi udara Pakistan, pasukan mereka tak dikira musuh oleh militer Pakistan. Dan Penasehat Menteri juga meminta untuk meningkatkan keamanan di Kashmir perbatasan India-Pakistan, lalu menembakkan artileri mereka selama 3 hari berturut-turut untuk mengalihkan perhatian militer Pakistan. Bertempat di pos depan Angkatan Darat India Kashmir, Ihsan mulai melakukan tugas perdananya, yaitu menerbangkan drone berbentuk burung elang buatannya untuk masuk ke dalam hutan Pakistan guna mencari lokasi markas teroris. Dalam tugasnya, Ihsan terhubung langsung dengan Palevi di ruang operasi di New Delhi. Can you get me a closer shot? Yeah, sure. Scene kemudian berlanjut pada tanggal 27 September 2016.
Bersama Perdana Menteri, mereka semua rapat persiapan penyerangan ke kamp para teroris. Operasi penyerangan akan dimulai pada besok tanggal 28 malam pada pukul 12. Sebanyak 80 komando telah disiapkan yang nantinya akan terbagi menjadi 4 tim. Tim Alpha, Tim Bravo, Tim Charlie, dan Tim Delta. Tim Alpha akan dipimpin oleh Mayor Pihan untuk menyerang lokasi B1 dan B2. Yang diketahui tempat tersebut adalah tempat persembunyian Idris dan Jabar. Jumlah teroris bersama Idris dan Jabar sekitar 38 orang dengan kemampuan sangat terlatih. Lalu tim Bravo mereka akan menyerang lokasi Lipa. Tim Charlie akan menyerang lokasi Bimber. Dan tim Delta mereka akan menyerang lokasi Kiel. Dalam satu tim beranggotakan 20 orang. Dan tiap-tiap tim melumpuhkan 2 target sasaran mereka. Operasi senyap ini harus selesai dalam waktu 45 hingga 50 menit. Karena pukul 5 pagi, semua anggota tim harus sudah mendarat di pangkalan Srinagar. How's the Josh? Hi, sir! Are you ready, boys? Yes, sir! Go! Keesokan paginya, tim Bravo, tim Charlie, dan tim Delta diberangkatkan terlebih dulu ke lokasi target sasaran menggunakan 3 buah helikopter. Sedangkan tim Alpha bersama Mayor Pihan akan menyusul pada malam harinya. Let's go. Ground staff, we are taking off. Di saat yang bersamaan, 2 orang mata-mata India yang berada di Pakistan berhasil membuat penasihat keamanan Pakistan pingsan. Agar penasihat keamanan Pakistan bisa berkata jujur saat interogasi, keduanya menyuntikkan cairan kejujuran. Dari hasil interogasi yang keduanya dapatkan, ternyata pemerintahan Pakistan telah mengetahui jika militer India telah mengubah warna cat helikopter mereka sama seperti helikopter Pakistan, dengan tujuan agar bisa menyusup masuk ke wilayah mereka melalui perbatasan. Maka dari itu, untuk mencegah militer India masuk ke wilayah mereka, militer Pakistan akan mengaktifkan radar yang dapat mendeteksi mana helikopter musuh dan mana helikopter resmi Pakistan, yang kemudian akan dilakukan penghancuran. Informasi tersebut lalu segera disampaikan ke penasehat menteri dan disambungkan langsung ke Mayor Pihan yang sedang dalam penerbangan. Mayor Pihan diminta untuk membatalkan misi melalui jalur perbatasan karena helikopter mereka telah terdeteksi oleh radar sistem pertahanan udara Pakistan. Agar misi tetap berlanjut, Mayor Pihan memutuskan untuk melalui jalur darat. Ia kemudian meminta Palepi untuk mengirim titik koordinat Goa Alam yang sebelumnya pernah digunakan teroris sebagai jalan masuk keluar India Pakistan. Sementara itu, tim Bravo, tim Charlie, dan tim Delta tetap diminta mengikuti sesuai rencana karena jalur yang mereka lalui sudah aman. Ihsan yang berada di pos depan Angkatan Darat diminta untuk menjadi petunjuk jalan saat tim Alpha memasuki Goa Alam dengan menggunakan drone elangnya. Sure, sir. Vihan, wait. Good job, Jan. सर पहला ऑपरेशन कामयाब रहा
Lokasi B1 berhasil tim Alpha hancurkan. Semua teroris yang tewas mereka kumpulkan jadi satu lalu dibakar termasuk rumah persembunyian mereka. Selanjutnya tim Alpha akan bergerak ke lokasi B2. Sementara itu tim Delta, tim Bravo dan tim Charlie baru saja menyelesaikan misinya dengan sempurna tanpa ada korban dari pihak militer. Kini mereka semua bersiap untuk kembali ke pangkalan. सर किसी ने पुलिस को खबर कर दिया। Just 2 minutes away. Vihan, hurry up! But Idris has to die. But Vihan... Indian Army! बेटू सर लोअर ईस्ट साइड छोटे दरवाजे से बाहर खेतों के अंदर। Setelah berhasil membunuh Idris dan Jabbar, Mayor Pihan pun segera pergi menyusul anggota timnya yang menuju ke titik penjemputan. Namun dalam pelariannya ia ditembaki oleh polisi Pakistan. Tak hanya itu, helikopter dari pangkalan operasi bagian depan Pakistan telah mengetahui jika ada pasukan India sedang berada di wilayah Pakistan. Tindakan militer pun diambil oleh Pakistan dengan menembaki Mayor Pihan dan anggotanya sedang berlari menuju ke titik penjemputan mereka. Now! Sir, operation खत्म हो रही है।
Akhirnya tim Alpha ini pun selamat dari serangan helikopter tempur Pakistan setelah Sidat datang membantu. Selanjutnya tim Alpha akan kembali ke pangkalan dengan status misi operasi penghancuran teroris berhasil. Congratulations. Commandos! Jai Hind! Jai Hind! How's the Josh? Tiba di pangkalan udara Mayor Pihan disambut oleh Palepi yang langsung memberikannya ucapan selamat atas keberhasilan misi operasinya. Palepi juga mengucapkan terima kasih ke Sidat atas bantuannya tadi. Pada tanggal 30 September 2016, mereka semua diundang Perdana Menteri untuk jamuan makan malam bersama di kediamannya New Delhi. Mereka diundang sebagai tanda ucapan terima kasih dan rasa syukur atas keberhasilan misi operasi serangan balasan Yuri ke kamp teroris. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian saya. Mohon dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentar jika videonya menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di konten alur cerita film berikutnya.